Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. أما بعد. Pertama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kenikmatan sehat dan sempat. Dan kedua kalinya salat berbingkai salam atas baginda kita, sang legendaris Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberi kita pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga kalinya saya di sini hanya sebagai pembicara mengenai masalah wudu dalam perspektif 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Yang kedua, mazhab Maliki. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir, keempat, mazhab Hambali. Untuk itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu berwudu atau wudu. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa wudu secara bahasa diambil dari lafaz wadu'a dan al-hasan atau an-nafazo yang mempunyai arti bagus dan suci. Sedangkan menurut istilah, wudu berarti aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan 4 anggota wudu, yaitu muka, kedua tangan hingga siku, yang ketiga kepala, dan yang keempat kaki. Lalu bagaimana dengan perspektif atau perbandingan mazhab menurut 4 mazhab? Saya akan menjelaskan hanya 2 saja, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, dan fokus pada fardu wudu. Perbedaan fardu wudu menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Dalil wudu dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Surah Al-Maidah ayat 6. Nah, sekarang kita fokus pada fardu wudu menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, fardu wudu hanya ada 4. Yang pertama, membasuh muka. Nah, membasuh muka ada beberapa bagian, ada beberapa penjelasan mengenai membasuh muka. Yang pertama, muka adalah anggota bagian depan pada wajah seseorang. Nah, ukuran panjang muka menurut mazhab Hanafi
Jika seseorang tidak memiliki jenggot, mulai dari tempat yang biasa tumbuh rambut sampai pada batas ujung dagu. Nah, jika batas tumbuh rambut di sini dan ujung dagu di sini, maka ini ukuran muka menurut mazhab Hanafi. Sedangkan fardu yang kedua, membasuh kedua tangan hingga siku. Membasuh kedua tangan hingga siku berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa air dialirkan dari jari sampai ke siku, bukan dari siku hingga ke jari begini. Jadi air dialirkan dari atas demikian sampai siku begini, hingga siku begini, kurang lebih begini, sampai segini, sampai siku. Dan yang ketiga, menyapu seperempat kepala. Jadi tidak dibasuh semuanya bagian kepala, hanya seperempat saja atau bagian. Dan yang terakhir, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jadi jika membasuh kaki, air paling tidak di atas mata kaki. Sebagai syarat, jangan hanya pas pada mata kakinya saja, tapi dinaikkan sedikit agar memenuhi fardu wudhu. Dan yang kedua, menurut Imam Mazhab Maliki. Nah, berbeda dengan mazhab yang pertama tadi, mazhab Maliki mempunyai fardu wudhu 7 hal. Yang pertama, niat, yang berlandaskan hadis innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, membasuh muka. Dan yang ketiga, membasuh dua tangan hingga siku. Dan yang ketiga, menyapu seluruh kepala. Nah, jika tadi sebagian, maka di sini menyapu semua kepala. Menyapu seluruh kepala. Intinya, jika memang menyapu semua kepala, dari tumbuh rambut hingga lekuk kepala di belakang. Jadi demikian, kurang lebih begini untuk mazhab Maliki. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam, segera atau muwalat. Jadi jika kita berwudu maka harus disegerakan. Jangan menunggu bagian yang lain kering. Misal, kita berwudu muka, kita cuci muka, lalu nunggu muka tersebut kering baru mencuci atau baru membasuh tangan. Itu salah. Tidak diperbolehkan dalam mazhab Maliki. Harus disegerakan. Dan yang terakhir, menggosok-gosok anggota yang dibasuh. Nah, jika membasuh muka maka harus digosok, tangan demikian juga, kaki. Demikian menurut mazhab Maliki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena sesuai dengan pengetahuan saya sendiri. Jadi jika memang ada kesalahan harap dibenarkan agar kita sama-sama belajar. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.